Halo sahabat Kompas, selamat datang di program Kenapa Tidak bersama dengan saya Fania. Di program kali ini kita akan banyak sekali membahas seputar dunia karir nih sahabat Kompas. Dan tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Bu Elin Rahman. Saya itu seorang psikolog ternama dan juga salah satu penulis rubrik karir di Harian Kompas. Selamat datang Bu Elin, gimana Halo kabarnya? Fania, Halo Ibu. baik. Oke, kayaknya Ibu sehat sekali ya hari ini ya. Harus Oke, sehat. antusias Bu untuk memulai ini Iya, programnya? bersemangat. Bersemangat ya. Nah, Bu Ellen, seperti yang kita sama-sama ketahui nih Bu, kalau misalnya dalam suatu perusahaan atau organisasi itu kan pasti ada yang namanya pemimpin dan juga karyawan yang dipimpinnya. Iya. Nah, memang harus ya Bu, sebagai seorang pemimpin itu harus menginspirasi karyawannya. Fania sendiri sering ngerasain nggak ada pemimpin yang inspire you, ada pemimpin yang tidak inspirasi, ya biasa aja. Oke, dia manajer saya, tapi dia biasa aja gitu. Suka Iya, berasa iya. nggak? Cukup merasakan itu Bu. Iya. Yang inspiring itu kan biasanya membuat kita lebih bersemangat, Betul. ya, membuat kita kayak melihat masa depan, membuat kita jadi kepengen contribute. Betul. Jadi memang kalau dapat pemimpin yang inspiring itu lebih enak sih, gitu. Dan biasanya itu akan diikuti juga oleh rasa simpati, empati. Jadi ada rasanya gitu berada dalam tim oleh pemimpin yang inspiring. Biasanya sih. Gitu. Oke. Jadi lebih mendingan sih kalau daripada pemimpin yang tidak menginspirasi. Pemimpin yang tidak menginspirasi mungkin terlalu diam, tidak memberi contoh yang baik, tidak menghadapi orang dengan bersemangat kayak gitu Betul. sih. Ya. Oke, setuju Bu. Tapi biasanya Bu, yang saya alami nih Bu, selama ini gitu ya, kadang ada memang pemimpin itu yang sangat menginspirasi, tapi di beberapa aspek lainnya itu mungkin kurang Bu. Atau iya. bahkan sebaliknya, Iya. gitu. Jadi mungkin secara kinerjanya oke, tapi tidak cukup menginspirasi di aspek yang lainnya, seperti Iya. itu. Nah, pertanyaannya nih Bu, apakah pemimpin yang terus menginspirasi itu, apa nantinya tidak ngerecokin operasionalnya? Nah, ini mungkin banyak sekali orang salah kaprah, ya. Merasa bahwa pemimpin yang inspiring itu biasanya ngomong terus, ayo bersemangat, terus pidato, terus itu tidak selamanya pemimpin yang inspiring, malahan pemimpin yang bawel kali ya, Oke. gitu, atau ya banyak omong gitu. Sebetulnya pemimpin yang inspiring itu tidak selalu banyak omong, dan sebetulnya tumbuh inspirasi dengan melihat, dengan memperhatikan dia, itu tidak selalu melalui omongannya dia, dan tidak selalu dia menggerecokin gitu. Jadi sebetulnya dia diem aja di kamarnya, misalnya kamarnya terpisah gitu, dia bisa menginspirasi kita sih. Oke, jadi mungkin pemimpin yang menginspirasi ini pun harus melihat situasi dan kondisi dalam arti tidak hanya secara verbal, tapi juga memonitoring dari jauh seperti Iya, itu ya. iya. Ada tempatnya ataupun ada posisinya sendiri Sebetulnya seperti ada karakteristik tertentu dari seorang pemimpin yang menginspire itu, gitu. Misalnya saja, yang inspirasi yang dia berikan itu biasanya sifatnya long term. Oke. Bukan inspirasi yang, oh lihat nih saya bisa melakukan ini, saya betul, bukan seperti itu. Tetapi menceritakan misalnya dalam makan siang atau apa, dia menceritakan kesulitan dia dan bagaimana dia menanggulanginya, sehingga anak buahnya itu akan melihat bahwa oh ya, satu, pemimpin saya ini otentik, dia apa adanya, tetapi dia juga punya persoalan, tapi dia bisa menyelesaikan masalahnya. Oke. Nah, dia akan bisa menjadi contoh yang menginspirasi. Oke, berarti tidak hanya di ranah profesional pekerjaan Ya, saja, tapi iya, di luar dalam itu kehidupan pun pribadinya. dalam kehidupan pribadi. Menarik banget nih, Bu. Nah, tapi Bu, pertanyaan selanjutnya nih, apa bisa inspirasi pemimpin itu bisa menyelesaikan konflik secara kelompok? Nggak langsung sih, Oke. ya, sebab menyelesaikan konflik itu biasanya spesifik, ya. Cuman pemimpin yang inspiring itu lebih dipercaya sama anak buahnya. Oke. Ya, ketika dia misalnya masuk ke dalam masalah, ketika masalahnya itu ada antara dua anak buah atau antara dua divisi, ketika dia masuk, banyak sekali pihak yang akan percaya bahwa dia bisa membantu menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena cerita-cerita dia yang lalu-lalu, dia itu memang punya kesanggupan untuk melakukan itu. Dan biasanya inspirasi itu datang memang dari way of life-nya, ya, cara dia berbicara, cara dia
memimpin rapat. Nah, hal-hal seperti itulah yang diobserv oleh anak buahnya dan kemudian kepengen ditiru. Oke. Itu yang inspiring biasanya. Oke, berarti dalam menginspirasi itu sebenarnya harus ada trust ataupun rasa percaya Betul. antara karyawan dengan pemimpinnya. Ya, itu Seperti tumbuh itu ya? dengan sendirinya kalau pemimpinnya tuh biasanya menginspirasi. Oke. Jadi bukan bla 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 gitu loh inspirasi itu. Oke, nah ini menarik banget nih Bu. Kalau misalnya dari sudut pandang karyawan Bu, biasanya kan kita itu hanya mau udah yang konkret aja deh atau yang praktikal aja secara langsung kita lihat tindakannya. Nah kira-kira emang buat apa sih sebenarnya inspirasi itu Bu? Inspirasi itu memang kita semangat itu kan juga tidak teraga ya. Betul. Nah, kalau yang kita bilang yang penting asal kerjaan selesai itu ada di KPI. Bener nggak? Ya, kita punya target dan kita harus menyelesaikan. Tapi bisa nggak Fania membandingkan orang kalau kerja, pokoknya saya mencapai KPI saya dan udah selesai. Habis itu pulang, ngerjain lagi, pulang gitu. Dibandingkan dengan ada tim kelompok, ada kelompok yang bekerja sama, yang tahu tujuan yang lebih jauhnya seperti apa, yang melihat bahwa atasannya itu selalu mempunyai ide, atasannya bisa memecahkan masalah, atasannya mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang mana yang lebih nyaman? Pasti dengan atasan yang bisa dicontoh dan dikagumi dan kepengen ditiru, itu kita lebih senang suasana kerjanya. Itu yang namanya inspirasi. Dan apalagi kalau misalnya dia sering menanyakan beberapa hal, coba pikirin deh bagaimana kita melakukan ini, yuk kita brainstorming gitu misalnya. Hal-hal yang sama sekali nggak kepikiran sama kita, tiba-tiba dia ajak kita bersama-sama memikirkan hal itu gitu. Nah, dia tentunya akan lebih menyenangkan dan kita sendiri akan ketularan gitu. Oke. Menurut Bu Ellen sendiri seperti itu ya. Berarti pemimpin yang menginspirasi itu adalah pemimpin yang mempunyai dampak untuk karyawannya. Ya. Memang seberapa besar sih dampaknya? Menurut aku banyak ya. Sebab yang namanya motivasi itu kalau orang bekerja tanpa motivasi ya, tanpa semangat, itu hasilnya dipastikan hanya tidak lebih dari 50% dibandingkan dengan karyawan yang bekerja dengan semangat, dengan penuh inspirasi dan penuh idealisme dan objektif yang lebih jauh dan lebih jelas. Itu biasanya lebih dari 50%. Oke, berarti sangat berpengaruh kepada kinerja si karyawannya itu sendiri ya Bu ya. Oke, menarik sekali. Nah, kalau tadi kan kita banyak berbicara mengenai sudut pandang dari si karyawannya Bu, atau sebagai si followersnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang pemimpinnya itu sendiri Bu, kadang kan ada juga pemimpin itu yang hanya menerima instruksi ataupun komando dari yang di atasnya dia lagi Bu. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu tentang hal ini? Ya itu sama aja bahwa dia itu memang tidak punya ide sendiri ya. Betul. Orang yang menginspire anak buah itu pasti idenya sendiri. Jadi kalau misalnya dari atasan ada komando ya bahwa kita harus belok kanan. Kita tadinya belok kiri, sekarang kita harus belok kanan gitu. Dia mesti mencerna itu dan kemudian klik. Oke, belok kanan. Guys, kita mesti belok kanan karena kita gini. Bukan karena omongan atasan, enggak. Tapi karena gini. Menurutku ya, kita harus menyusun barisan kita rombak yang sebelah sini. Nah, cara dia menyelesaikan masalah dan cara dia mengatur pasukan, ya itu yang menginspire anak buah. Berarti sebenarnya lebih kepada si karakter ataupun sifat dari si pemimpinnya itu sendiri ya Bu ya, bukan dari komando dari yang di atas seperti itu ya. Oke, sangat menarik nih. Oke Bu, mungkin satu pertanyaan terakhir kalau dari saya ya Bu ya mengenai pemimpin lagi nih. Nah, pemimpin biasanya kan ada beberapa yang memang dia itu ditunjuk ataupun dipaksakan untuk memimpin. Nah, memang dia itu bisa memberikan inspirasi itu kepada karyawan di bawahnya. Kalau saya masuk ke satu bagian baru dan saya dipaksa untuk memimpin bagiannya, misalnya ya, contohnya aja yang paling unik ini sekarang kan divisi yang namanya IT, ya.
terdiri dari para nerd yang kerjanya cuman coding terus gitu. Misalnya saya harus memimpin itu, apa yang akan saya lakukan? Saya kan nggak bisa menginspirasi mereka, dunia mereka kan beda gitu ya. Saya akan meluangkan waktu barangkali 1 minggu untuk bertanya, apa sih yang ada di dunianya dia? Dan kemudian saya akan mengatakan pada mereka, oke, saya ngerti 10% apa yang sedang kalian lakukan ini. Dan saya akan belajar lagi. Dari cara saya mencoba masuk ke dalam dunia mereka dan kadang-kadang mengkonfirmasi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ketahui, kita akhirnya juga dianggap oleh mereka sebagai pribadi yang mau belajar, ya, mau mengkonfirmasi misalnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa menimbulkan rasa empati, rasa simpati di antara kita dan anak buah. Jadi emang perlu sih. Oke. Kalau saya nggak mau kalau nggak sampai menginspirasi anak buah saya. Oke, terima kasih Bu Ellen. Berarti memang kalau misalnya nanti kita sudah menjadi pemimpin itu inspirasi ataupun menginspirasi karyawan di bawahnya ataupun semua orang itu sangat penting ya. Tanya pada diri sendiri. Tanya pada diri sendiri. Apakah kau sudah menginspirasi anak buahmu apa belum? Oke, jadi kenapa tidak menginspirasi anak buah yang di bawahnya seperti itu ya Bu Ellen. Oke, jadi mungkin saya mendapatkan banyak sekali nih Bu Ellen kesimpulan-kesimpulan ataupun beberapa tips dari Bu Ellen sendiri seperti itu ya, dan juga beberapa insight bahwa kita sebagai seorang pemimpin perlu yang namanya menginspirasi, dimulai dari mungkin tadi membangun kepercayaan dengan rekan timnya ataupun dengan anggota timnya seperti itu ya, dan juga berdasarkan dari itu kita juga tidak hanya secara verbal nih Bu Ellen seperti itu ya ketika menginspirasi, tapi juga memonitoring dari belakang seperti itu, atau mungkin memberikan ruang untuk anak buahnya bisa berkembang dan lain sebagainya. Jadi saya mengingat satu quotes-nya yang sangat terkenal Bu Ellen bahwa Tutwuri Handayani seperti itu ya, Ingar Sosong Tulodo seperti itu ya, Ibu, apa namanya, benar-benar bahwa ya kita sebagai pemimpin pun harus ada di depan, ada di samping, dan juga ada di belakang seperti itu untuk menginspirasi gitu ya. Betul. Oke, terima kasih sekali Bu Ellen untuk penjelasannya dan juga diskusi yang sangat Saya menarik. juga terima kasih Fania. Oke, nah demikian episode Kenapa Tidak pada series kali ini, yaitu tentang pemimpin yang menginspirasi, dan semoga obrolan saya dan juga Bu Ellen pada sesi kali ini itu bisa memberikan insight bagi sahabat Kompas semuanya dan juga bisa mencerahkan sahabat Kompas. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.